Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat. Belajarlah di waktu muda agar tua kelak tidak merana. Masih bersama dengan Mr. X dalam channel Mana Suka Teman dan Sobat Belajar. Semoga bermanfaat. Dimensi 3 ya. Kita bahas dimensi 3 khususnya untuk jarak titik, garis, dan bidang. Ada beberapa materi yang harus dipahami sebelum ini, yaitu di video sebelumnya tentang kedudukan titik, garis, dan bidang, dan proyeksi titik dan titik, garis, dan bidang. Dan juga di materi sebelumnya, yaitu tentang segitiga, ada segitiga sama kaki ini ya. Kalau ada segitiga ACD sama kaki, AC sama dengan AD, maka akan berlaku rumus Pitagoras, di mana AC dan AD itu sama. Sehingga ketika menggunakan rumus Pitagoras itu akan diperoleh AB kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurangi BD kuadrat. Nah, di mana BD ini adalah setengah dari CD gitu ya. Atau AB kuadrat sama dengan AD atau AC kuadrat dikurangi CB atau BC. Ya, seperti itu ya. Dan di segitiga siku-siku A, B, C, D, siku-siku di A bisa dibuat garis tinggi dari dari sudut siku-sikunya itu di A yaitu menjadi B, maka akan dia berlaku AB ini, tinggi AB, tinggi segitiga AB ini sama dengan AC dikalikan AD dibagi CD. Dan pada segitiga sembarang akan berlaku rumus, yaitu rumus Pitagoras, dan juga tentunya berlaku rumus-rumus lain terkait dengan segitiga. Ini materi-materi yang kita gunakan nantinya menentukan jarak titik, garis, dan bidang. Dengan melihat video ini diharapkan Anda bisa memahami jarak titik, garis, dan bidang, dan juga menghitung jarak titik, garis, dan bidang. Kita ke jarak. Yang pertama, apa definisi dari jarak? Jarak adalah besarnya bilangan positif terkecil dari dua buah benda. Jarak itu yang dikenakan jarak adalah jarak terpendek dari dua buah benda. Contoh, ada bangun kubus, sebelah kanannya ada segitiga. Jaraknya itu diwakili dengan garis yang diberi nama J. Lalu apa itu jarak titik, garis, dan bidang? Jarak titik, garis, dan bidang itu panjang garis lurus terdekat yang menghubungkan antara titik, garis, dan bidang. Garis lurus tersebut harus tegak lurus terhadap jarak bidang tersebut. Jarak proyeksian dan hasil proyeksian, ini definisi yang lain. Jadi kalau ada titik, jaraknya ke garis C disimbolkan dengan C itu kalau dibuat garis melalui titik dengan tanda hitam ini, garis hitam ini, dia akan tegak lurus terhadap garis anak panah itu. Definisi jarak. Kita ke jenis-jenisnya. Jarak yang pertama adalah jarak titik ke titik A. Kalau diketahui titik P dan Q, jarak antara titik P dan Q adalah garis lurus yang menghubungkan titik P dan Q atau disebut dengan PQ. Bagaimana pada soal bangun ruang? Kalau ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang AB sama dengan 10, tentukan jarak titik A ke titik titik E ke titik F, titik E ke garis ke garis G, ke titik G ya. Ini bukan ke garis G. Oke, kita tentukan dulu E ke A. E ke A itu kan sama saja EA ya, atau AE. EA itu berapa? EA itu ke EA itu kan sama saja rusuknya 10, berarti dia jarak titik E ke A adalah 10. Yang B jarak E ke F. E ke F, wah sama saja rusuknya ya. Yang C jarak E ke titik
ke titik ini titik. Nah, titik G. Oke, ini jaraknya titik ini titik G ya, titik. Jarak titik E ke F itu tadi 10 sudah, sekarang jarak titik E ke garis G. Titik E ke G mana ke ini? Nah, di sini. Ini berapa jaraknya gitu kan ya. Ternyata EG itu adalah diagonal sisi kan. Diagonal sisi kita tahu rumusnya adalah 10 akar 2 atau sisi akar 2. Itu kalau hafal rumus. Kalau diagonal ruangnya apa? Jarak A ke G gimana? Kalau A ke G. A G kan diagonal ruang. Sisi akar 3 harusnya 10 akar 3 gitu. Atau Anda bisa menggunakan rumus ABC. Kita tahu di rumus ABC. Rumus ABC. Rumus segitiga ABC maksudnya ya. Jarak titik E ke garis G yaitu EG. Kita bisa memperhatikan segitiga EFG. Di mana EFG itu siku-siku di F. Karena siku-siku di F berlaku Pitagoras. Di EG-nya sama dengan akar EF kuadrat ditambah FG kuadrat. EF-nya adalah rusuk yaitu 10, FG-nya juga 10. 10 dikuadratkan hasilnya 100. 100 ditambah 100, 200. Jadi EG adalah akar 200. Akar 200 berapa? 10 akar 2. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan yang kedua, jarak titik ke garis. Kalau titik ke garis bagaimana? Nah, jarak titik P ke garis AP itu adalah PQ dengan catatan PQ itu harus tegak lurus terhadap AP. Maka dikatakan jarak titik P ke garis AB adalah PQ. Penerapannya di dalam kubus ABCDEF ya. Rusuknya sama. Sekarang kita mau mencari jarak titik E ke garis AB. E ke AB berarti yang tegak lurus terhadap AB melalui E adalah AE kan. AE nya berapa? AE adalah rusuk berarti nilainya 10. Kalau yang B jarak E ke garis VG E ke VG. Oke, yang tegak lurus terhadap VG mana? Yang melalui E ya EF kan. EF itu kan rusuk juga berarti rusuknya 10. Jarak yang C, jarak titik E ke garis HF. E ke HF, E ke HF, E ke HF. Nah, maka kita perlu bantuan ya. E ke HF itu sebenarnya adalah setengah dari EG karena dia perpotongan antara diagonal sisi ya antara HF dengan EG. Untuk jarak E ke HF ya absen. Absennya di mana? Absen perpotongan dari diagonal sisi tersebut. Tentunya setengah dari EG. Kalau EG-nya 10 akar 2 maka setengahnya ya 5 akar 2. Mudah ya. Terus yang ketiga jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang syaratnya adalah titik tersebut yang garis yang melalui titik tersebut harus tegak lurus ke semua sisi yang ada di dalam bidang tersebut. Di sini diwakili oleh titik Q ya, titik Q. Jadi titik Q. Contohnya diketahui kubus ABCDEFGH rusuknya adalah 10, tentukan jarak titik E ke bidang ABC. Nah, ini kubusnya E ke ABC. Maka kita harus menentukan garis yang melalui E dan tegak lurus terhadap bidang ABCD. Yang tegak lurus terhadap ABCD yang mana? Ya AE. AE tegak lurus terhadap AB. AB pada bidang ABCD. E juga tegak lurus terhadap garis AD. AD berada bidang ABCD. Maka AE itu adalah jarak antara titik E ke ABCD. Sama saja dengan rusuknya 10. Terus yang B, itu jarak antara E ke bidang CD, CDHG. E terhadap CDHG. Jadi kita cari garis melalui E tegak lurus terhadap bidang CDHG ya. CDHG. Nah, kita tentukan dulu garis yang melalui E tegak lurus terhadap garis yang berada pada bidang tersebut. DH kan pada CDHG, bidang CDHG. HG juga pada bidang CDHG. Kedua garis tersebut DH dan HG dia tegak lurus terhadap EH. Nah, maka jaraknya antara E dengan CDHG adalah EH. EH apa? EH adalah 10 atau rusuk. Sekarang jarak E ke bidang BDF. E ke bidang BD
BDFH. Kita buat garis bidangnya dulu ya. Ya, berarti ini bidangnya. Oke, bidangnya seperti itu. Nanti ya jaraknya adalah setengahnya dari itu ya, dari diagonalnya. Kita lanjutkan yang keempat, jarak dua garis sejajar. Dikatakan sejajar apabila jarak setiap titik pada garis tersebut mempunyai jarak yang sama. Di sini contohnya garis H dan garis G. Jaraknya mana? Ya PG. PG itu harus tegak lurus terhadap H, PG juga tegak lurus terhadap G. Itu namanya jaraknya. Contohnya pada kubus ABCD EFGH, jarak EF ke garis AB, EF ke AB sejajar ya, garis EF dan AB sejajar. Itu jaraknya mana? Jaraknya sama saja AE atau FB, sama saja ya, sama dengan 10. Kalau garis AC ke EG dia juga sejajar ya, AC ke EG itu kan diagonal ya. Jaraknya mana? Ya jaraknya PG. PG itu sama saja apa? PG itu kan sama saja dengan AE atau CG. AE atau CG itu kan rusuk ya, sama dengan 10. Oke, itu materinya. Yang kelima, jarak dua garis bersilangan. Nah, dia kalau bersilangan berarti dia tidak berpotongan, tidak ada titik temunya ya, dan tidak sejajar. Pada bidang yang berbeda. Contoh di sini ada garis G dan garis H, di mana jarak antara garis G dan H bagaimana caranya? Dipetakan dulu atau diproyeksikan dulu salah satu garisnya ke garis yang lain, akan diperoleh titik G ya. Ini garis H diproyeksikan dibuat garis sejajar dengan H, yaitu H absen, dia jadinya memotong garis G, yaitu di titik G. Maka jarak dari P ke G itu merupakan jarak antara garis H dengan garis G. Contohnya nih, kubus ABCD EFGH, garis EF dia kan bersilangan dengan BC ya, bersilangan BC. Tidak berpotongan kan EF dan BC. Jaraknya mana? Jaraknya adalah ini, EF itu dipetakan ke atau digeser sehingga memotong BC. Memotong BC-nya di mana? Ya, EF itu digeser akan menjadi AB kan. Nah, berpotongan di B, sehingga jaraknya adalah dari titik asal F, dia proyeksinya ke B. Berarti FB itu sebagai jarak antara EF dengan BC. FB itu apa? 10 rusuknya. Terus jarak AC ke garis FB, AC ke garis FB. AC dan FB itu kan bersilangan juga ya. Karena bersilangan tentunya jaraknya dia akan sama dengan rusuknya. Kalau kita tarik kan nanti sama dengan AE ya. Seperti itu. PG-nya. Oke, selanjutnya jarak garis ke bidang sejajar. Garis di sini yang diketahui garis H, jaraknya terhadap bidang W yang sejajar itu adalah PG, dengan syarat PG itu tegak lurus dengan H dan PG tegak lurus terhadap hasil proyeksi dari H di bidang W. Contoh IF pada bidang ABCD, IF pada bidang ABCD. Ya, tentunya hasil proyeksinya kan AB, IF itu di ABCD. Maka panjangnya ya AE atau FB gitu kan. Terus AE ke bidang CDGH. Nah, AE diproyeksikan dulu ke CDHG. Proyeksinya dari AE adalah DH kan. Ya, berarti panjang jarak antara AE dengan DH yaitu 10, sama ya tadi yang sudah dibahas. Kita lanjutkan proyeksi yang ke-7 yaitu bidang ke bidang. Kalau ada bidang V dan bidang W, hasil proyeksinya ya salah satu garisnya diproyeksikan nanti ketemu PG. Contoh bidang EF, GE
FGH ke bidang ABCD, yaitu sama saja AE kan, posisi proyeksinya, yaitu 10. Kalau ABFE, ABFE ke bidang CDHG ya panjangnya 10 jaraknya. Oke. Itu untuk materi jarak ya, dan materi jaraknya. Ini gambarnya masih gambar lama ya. Mungkin ada yang ditanyakan, tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita ke soal yang lebih variatif ya. Apakah sudah Anda pahami? Contohnya diketahui limas beraturan TABCD. Diketahui panjang AB-nya 12 cm, TA-nya 18 cm. Jika P titik potong AC dan BD, maka tentukan jarak titik P ke B, titik T ke B. Yang kedua diketahui kubus ABCD ABH panjang rusuknya 8, titik PQR itu titik tengah garis AB, ABC dan bidang ADHE. Nah, tentukan jarak P ke R, jarak P ke garis D. Kita bahas satu-satu. Kita bahas yang nomor 1 ya. Ada limas beraturan ya, TABCD. Di mana limas tersebut puncaknya T. Terus AB-nya 12, AB-nya 12, TA-nya adalah 18. TA 18. Dari situ kita akan mencari jarak titik T ke titik P, jarak atau tinggi dari limasnya. Nah, cara mencarinya bagaimana? Ya kita lihat dulu segitiga APT. APT merupakan segitiga yang siku-siku di P karena dia tegak sebagai tinggi dari limasnya kan. Padahal sudah diketahui TA-nya 18, AP-nya bagaimana? AP-nya itu adalah setengah AC. AC itu diagonal dari alas limasnya. Diagonal dari persegi ya, bangun persegi alasnya. Persegi AC-nya tentunya 12 akar 2 AC-nya kan. Maka AP itu adalah setengah dari 12 akar 2, hasilnya 6 akar 2. Nah, TP-nya bagaimana? Ya berlaku rumus Pitagoras karena siku-siku di P, maka TP itu sama dengan sisi miringnya dikuadratkan AT kuadrat dikurangi sisi penyiku yang lain yaitu AP kuadrat. Kita masukkan nilainya. Untuk TA-nya 18, AP-nya 6 akar 2, 18 dikuadratkan 324, sedangkan 6 akar 2 dikuadratkan 72. Maka TP hasilnya adalah 6 akar 7. Ayo dari mana? Coba Anda orek-orek sendiri ya, nanti hasilnya seperti ini. Nah, berhentikan dulu videonya, dioret-oret, terus nanti dicari hasilnya seperti ini. Begitu juga kalau videonya terlalu cepat. Anda pause dulu untuk merenungkan, untuk memikirkan, baru dilanjutkan setelah sudah paham. Nomor 2 ya. Ada kubus ABCD di mana ada titik P, ya Q dan PR ya. P, Q dan R itu maksudnya titik tengah ya. P-nya titik tengah AB, sedangkan Q, BC, dan R-nya itu titik tengah dari bidang A, D, H, E. Ya, gambarnya seperti itu. Tentukan jarak P ke R. P ke R. P ke R itu ya tinggal dihubungkan ya. Kan jarak dua titik berarti menghubungkan dengan dua titik tersebut. Tinggal dihubungkan saja. Lalu bagaimana mencarinya? Kita butuh bantuan segitiga APR. APR. Nah, segitiga APR dia siku-siku di A kan. Nah, untuk AP-nya berapa? Kalau AB itu 8, maka AB-nya ya setengahnya kan 4 ya. Yang belum tahu kan AR-nya ya. AR-nya kan belum tahu. AR-nya itu dari mana? AR-nya ya setengah dari AH. AH itu apa? Diagonal sisi. Diagonal sisi rumusnya ya R akar 2. R-nya 8, rusuknya 8 berarti akar 2. Sehingga AR adalah 4 akar 2. Oke, setelah itu dari segitiga HPR siku-siku di A, maka kita bisa tentukan PR-nya atau RP-nya. RP-nya itu bagaimana? RP kan sebagai sisi miring dari segitiga APR, maka dijumlahkan ya. Jadi RP itu sama dengan akar dari AP kuadrat ditambah AR kuadrat. Ini rumus Pitagoras ya. Sisi miringnya itu kalau yang dicari, maka sisi penyikunya dijumlahkan. Kalau sisi penyikunya yang dicari, maka sisi miring dikurangi sisi penyiku yang lain.
Oke, tinggal kita masukkan nilai AP-nya 4, AR-nya adalah 4 akar 2. 4 kuadrat itu 16, 4 akar 2 dikuadratkan 32. 16 tambah 32, 48. Akar 48, 4 akar 3. Oke, jadi jarak antara P ke R adalah 4 akar 3. Untuk yang kedua, yang B. Yang B itu yang ditanyakan jarak antara P ke PQ. P ke DQ ya, P ke DQ ya. Berarti kita perlu bantuan garis DQ dulu. Buat garis DQ, setelah dibuat garis DQ, kita cari yang siku-siku P absen. Ya, ada P absen. P absen harus siku-siku dengan DQ atau tegak lurus dengan DQ. Dari situ kita bisa membuat segitiga DPQ ya. DPQ, segitiga DPQ ya gitu kan. Oke, segitiga DPQ di mana PP absennya itu tegak lurus DQ ya. Maka luas dari PDQ bisa diperoleh dengan alasnya DQ, tingginya PP absen, sehingga luasnya adalah setengah DQ kali PP absen. Segitiga ini juga kita bisa mencari dari seluruh luas di bawah alas atau persegi ini, persegi ABCD kan. Bisa dicari dengan segitiga, luas segitiga DPG itu dari luas ABCD dikurangi luas segitiga yang di samping-samping dari DPG, yaitu segitiga APD, segitiga PBQ, segitiga DQC. Nah, seperti itu kan. Luas ABCD itu kan bentuknya persegi ya, maka luasnya adalah sisi kali sisi kan. AB kalikan BC kan, ya betul. Terus luas segitiga APD, dia kan siku-siku di A. Otomatis alasnya adalah AP. AP tingginya AD. Maka luas segitiga ini ya setengah AP kali AD. Terus luas segitiga P ya, PQB, dia siku-siku di B juga ya. Maka alasnya bisa kita tentukan PB alas, tingginya BQ. Berarti luasnya setengah PQ kali BQ. Yang terakhir luas segitiga DQC, dia siku-siku di C. Kalau siku-siku di C maka alasnya yang mana? Ya DC bisa kan. Atau CQ, tingginya DC. Ya. Maka setengah CQ kali DC. Dengan demikian luas PDQ itu merupakan, nah ini 8 kali 8 dikurangi setengah kali 4 kali 8, AP-nya kan setengahnya ya 4 ya. Terus PB itu ya juga setengahnya dari 8 kan 4 ya. Setengah kali 4 kali 8 dikurangi setengah kali 4 kali 4 dikurangi setengah kali 4 kali 8. Coba ada teliti perhitungannya ya. 8 kali 8 64, ini setengah kali 4 kali 8 16 ya. Setengah kali 4 kali 4 8. Setengah kali 4 kali 8 16. 64 dikurangi 16 dikurangi 8 dikurangi 16 16. Oh, luas segitiganya itu 16. Luas segitiga PDQ. Padahal luas segitiga PDQ kalau menggunakan rumus segitiga itu setengah DQ kali PP absen. Yang akan kita cari kan PP absennya ya. Untuk mencari PP absen perlu tahu DQ-nya dulu. DQ itu apa sih? DQ itu kan sebenarnya kita bisa melihat segitiga DQC. Dia merupakan segitiga yang siku di C kan. DQ-nya, DC-nya kan sudah tahu ya. CQ-nya itu kan 4. CD-nya 4. DQ itu sebagai sisi miring. Maka dijumlahkan kan 4 kuadrat ditambah CD 8 ya tadi ya. 8 kuadrat. Hasilnya DQ, maka DQ diperoleh ya akar 80 atau 4 akar 5. Nah, DQ-nya sudah ada, PP absennya yang belum ada, luasnya sudah ada. Maka kita gabungkan sehingga luas PDQ itu kan setengah dari DQ kali PP absen. Luas PDQ-nya 16 sama dengan setengah kali DQ, DQ-nya 4 akar 5 kali PP absen, sehingga setengah kali kan 2 kali 5 PP absen sama dengan 16. Maka PP absen adalah 16 dibagi 2 kali 5. Nah, berapa? Ya, 8/5 akar
5. Anda cari sendiri nih ya. Ini perhitungan di kelas 1 sudah dibahas seperti itu. Jadi memang sangat luas sekali ya untuk jarak. Paling tidak Anda harus memahami tentang segitiga, rumus yang ada segitiga, rumus Pythagoras, rumus yang berlaku di dalam segitiga. Nah, kalau kita buat garis besarnya untuk mencari jarak, ini sebelah kiri harus Anda hafal ya, harus pahami. Ini materi dari SMP juga ya kan. Terus langkah-langkahnya bagaimana untuk menghitung jarak? Kita simpulkan, pertama buatlah proyeksinya. Nah, kalau titik ke titik, kalau titik ke garis, ya titiknya itu nanti bayangannya proyeksi di garisnya apa? Kalau garis ke bidang, garis itu kalau diproyeksikan ke bidang nanti proyeksinya apa? Setelah itu maka dihubungkan dengan sebuah segitiga. Nah, dibuat segitiga seperti tadi, buat segitiga-segitiga di mana sifat-sifat segitiga itu bisa kita manfaatkan di sebelah kiri ini ya. Setelah itu mengetahui sifat-sifatnya bisa kita selesaikan untuk perhitungan jaraknya. Nah, ini ada serba-serbi yang bisa digunakan untuk menilai apakah Anda sudah paham dengan materi yang ada atau belum. Selamat mengerjakan, semoga bisa ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat.